Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian pagi Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Darussalam Kutoarjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan kita berusaha mempelajari bersama-sama agama kita yang mulia, yaitu agama Islam, lewat mempelajari Al-Quran, hadis, dan seluruh yang berkaitan dengan itu. Tentu kita berharap semoga hadirnya kita di pagi hari ini yang tadi hujan deras, alhamdulillah sudah reda. Semangat kita, niat kita, kemudian kita berpuasa hari ini, hari yang keberapa, Bu? 9 atau 8? Nopo sudah 10, ada yang sudah 10. Hari yang ke-9 ini, dan juga infak, sedekah, qiyam Ramadan, salat, dan seluruh amal perbuatan baik kita, amal soleh kita, semoga itu semuanya diterima juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita juga senantiasa berharap, dengan harap yang sangat berharap, agar semoga dosa-dosa kita, baik itu yang kecil maupun besar, maksiat yang kita lakukan, entah itu sengaja melakukannya atau tidak sengaja melakukannya, semoga itu semua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan yang pertama kami sampaikan pangapunten tadi dari MC dan kemarin dari panitia menuliskan nama saya Ariful Hazam LC, tapi LC-nya tinggal ini lulusan corona ya Pak. Pangapunten, kemarin saya lupa mau memberitahu Mas Maul bahwasanya saya bukan LC tapi SPD, namun sarjana pendidikan, lulusan UNY. Punten nggih. Yang LC yang satunya, yang kemarin pagi sepertinya yang mengisi, Ustadz Ahmad Ari Fahrudin. Nggih meh sami jare. Turene foto dan seterusnya. Dan sama-sama di panti juga, pengasuh di panti, sama-sama guru di SDKUB juga. Sama-sama alumni panti juga. Bedanya beliau sudah sampai Al-Qasim University di Saudi Arabia. Kalau saya baru sampai ke Jogja. Wonten PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami diberikan tema, judulnya Tafsir Ijmali Surah Al-Baqarah ayat 284 dumugi 286. Ini sebenarnya sudah kami siapkan tayangan-tayangannya, tapi karena nggak ada LCD, makin sebisanya kami. Yang pertama yang akan kami sampaikan yaitu tentang tafsir terlebih dahulu. Napa menika tafsir dan apa gunanya kita belajar tafsir?
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menika Allah turunkan dalam bahasa apa Bapak Ibu? Arab. Dan bahasa yang digunakan Al-Qur'an, bahasa Arab yang digunakan Al-Qur'an itu berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab pada umumnya. Meskipun kata-katanya sama, ada min, ila, tahta, fauko, lillah, atau ma dan seterusnya, itu hampir sama kata-katanya. Atau bahasa Arab itu mufradat sama tapi penggunaannya berbeda. Sebagaimana kalau kita biasanya ngomong biasa dengan bahasa tulisan yang ilmiah, itu kan benten. Ada bahasa-bahasa yang susah dimengerti kecuali harus difahamkan atau dijelaskan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, karena Quran turunnya dalam bahasa Arab, maka bagi orang yang selain Arab seharusnya mau untuk belajar bahasa Arab ketika mau mendalami atau mengerti isi Al-Quran. Seharusnya, terus ibu-ibu harusnya sakit mas muka, kan biasanya pun min aina ji'ta dan seterusnya. Kemudian ma mihnatuka dan seterusnya. Harusnya bisa seperti itu. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu mukjizat dari Al-Qur'an itu, meskipun kita tidak faham isinya, tidak faham apa yang ada dalam ayat tersebut, tapi banyak sekali manfaat daripada ketika hanya membaca saja. Kita tahu kalau dalam pahala membaca satu huruf dalam Al-Quran pahalanya adalah 10 di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan seperti saat ini dilipat gandakan. Itu padahal kita tidak paham isinya, apalagi nanti kalau kita paham isinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka para ulama sejak zamannya Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah sendiri terkadang menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat, beberapa yang tidak bisa dipahami oleh para sahabat. Maka para sahabat ketika ada turun satu ayat, ketika mereka tidak paham kok seperti ini, mereka biasanya langsung bertanya kepada Rasulullah, apa maksud dari ayat ini? Sebagai contoh, dalam ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang senantiasa berfastabiqul khairat, wassabiquna as-sabiqun. Kemudian di ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang itu juga. Ketika mendengar itu, Aisyah radhiyallahu anha langsung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang senantiasa mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah mereka itu orang yang senantiasa takut, mereka itu senantiasa takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Aisyah bertanya, siapa mereka? Apakah mereka orang yang melakukan zina? Apakah mereka yang senantiasa melakukan maksiat dan seterusnya? Tapi dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak. Mereka itulah yang senantiasa sholat, senantiasa zakat, senantiasa melakukan ibadah-ibadah, tapi takut amalnya tidak diterima. Itu salah satu contoh dari banyak contoh yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sampai setelah Nabi Muhammad pun para sahabat, lanjut kepada para ulama sampai saat ini, banyak yang menyusun tafsir.
Untuk apa? Agar kita memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan tafsir karena disusun oleh manusia, yang menyusunkan manusia, tentu akan berbeda dengan Al-Quran itu sendiri. Maksudnya, kalau kita membaca Al-Quran kan berpahala. Tapi kalau membaca tafsir tidak berpahala dalam artian secara khusus. Namun kalau secara umum mungkin pahala menuntut ilmu, pahalanya di situ. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat apa itu tafsir? Tafsir adalah keterangan dan penjelasan tentang arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran. Nah, bentuk penafsiran menika paling tidak ada dua. Yang pertama tafsir bil ma'sur, yang kedua tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'sur menika adalah tafsir yang menggunakan ayat atau hadis sebagai penjelasnya. Menggunakan ayat atau hadis sebagai penjelasnya. Sebagai contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan dzulmin, kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika mendengarkan surat ini, sebagian sahabat merasa berat, tidak sanggup menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka paham tidak bisa, atau kita semua tidak bisa berlepas dari kezaliman. Meskipun itu zalim mungkin kepada diri sendiri, bisa jadi. Padahal tadi di ayatnya, kalau ada orang yang beriman kemudian tidak dicampur adukan dengan kezaliman, maka mereka yang akan mendapatkan keamanan. Berarti tidak ada dong yang bisa mendapatkan keamanan. Karena dari kita sendiri mungkin pernah zalim kepada diri sendiri, kepada anak, kepada istri dan seterusnya. Nah, makanya ditafsirkan dengan surah Luqman ayat ke-13, wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Nah, yang dimaksud zalim di ayat Al-An'am tadi adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam surah Luqman ayat ke-13 menika. Zalim di sini adalah syirik. Jadi kata zalim kan maknanya luas sekali. Kemudian ditafsirkan apa zalim yang dimaksud dalam surah Al-An'am ini? Yang dimaksud adalah syirik, sebagaimana yang ada dalam surah Luqman. Jadi bil maksur itu seperti itu, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Juga bisa menafsirkan satu ayat dengan hadis. Karena maksur menika adalah suatu yang datang. Asaro, suatu yang berbekas. Contohnya adalah kata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu dalam hadis riwayat Imam dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu tafsir yang bil maksud menika. Nabi menjelaskan bahwasanya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin menika Yahudi, waladhdallin menika Nasara. Ghairil maghdub menika Yahudi, waladhdallin menika Nasara. Itu contohnya dari tafsir bil maksur ayat dengan hadis. Nah, kemudian corak yang kedua adalah penafsiran bir ra'yi, yaitu menggunakan kemampuan ijtihad atau pemikiran tanpa meninggalkan tafsir yang pertama tadi. Jadi kalau ada yang belum ditafsirkan,
maka nanti ditafsirkan dengan birra'yi mereka, dengan pikiran. Nah, maka ada beberapa ulama yang tidak mengiyakan atau mensetujui tafsir birra'yi mereka, karena namanya pikiran manusia kan berbeda-beda. Sebagai contoh kemarin yang viral menika Ustadz Adi Hidayat nafsirkan asy-syu'ara menika sebagai pemusik. Nah, itu banyak orang yang menentang karena nggak ada. Menurut hemat kami ketika menanggapi itu, kalau Ustadz Adi Hidayat menafsirkan itu dengan sebagaimana yang beliau pahami, yaitu sah-sah saja karena beliau yang menafsirkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian secara kalau kita lihat bersama metode penafsiran itu setidaknya ada 4. Kalau tadi bentuk ataupun coraknya, kalau sekarang metode. Kenapa kami sampaikan ini? Biar nanti ibu-ibu, bapak-bapak sedikit ada gambaran. Kenapa kok namanya tafsir ijmali? Kok enggak tafsir maudhu'i? Kok enggak tafsir tahlili? Kok enggak tafsir perkataan dan seterusnya. Nah, secara metode paling tidak ada 4. Yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tafsir ijmali. Ijmali kalau bahasa Indonesia ini pun global. Tafsir secara global. Dados namung sedikit. Maka tafsir yang menggunakan metode ijmali biasanya pun tipis. Sebagai contoh, karya tafsir Jalalain, karya Imam Dua Jalal, yaitu Jalaluddin Abu Fadl Abdurrahman bin Abdul Bakar As-Suyuti dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Muhalli. Ini ku namung tipis, biasanya pun namung 1 jilid. Kenapa? Karena hanya biasanya 1 ayat ditafsirkan dengan 1 kata, 2 kata. Jadi pendek penafsirannya. Karena pendek, biasanya pun tidak kemudian membahas perkata, bahasanya dan seterusnya. Istilahnya pun hanya menjelaskan. Tapi karena tafsir Jalalain itu dikarang di Arab sana, yang meskipun tafsirnya pendek tapi juga dengan bahasa Arab. Tapi kami sampaikan tadi yang bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, kemudian yang kedua adalah tafsir tahlili. Nah, kalau ini yang rinci, tafsir yang rinci, dimulai dengan asbab nuzul ayat, dilanjutkan dengan arti perkata mungkin, dilanjutkan dengan kandungan pokoknya apa dan seterusnya. Salah satu contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Itu tebal tafsirnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ada hadis, ada 1 ayat terkadang bisa panjang sekali. Bisa 1 sampai 1 halaman, tapi terkadang ada yang cuma beberapa kata saja, tergantung ayat tersebut dijelaskan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tafsir muqarin atau perbandingan. Muqaron itu perbandingan. Terus antara tafsir ini dan ini nanti ditafsirkan. Kalau menurut ini, menurut Ar-Razi ini adalah artinya ini. Kalau menurut Ibnu Katsir artinya adalah ini dan seterusnya. Itu tafsir muqarin. Dan yang terakhir tafsir maudhu'i. Kalau bahasa Indonesia tematik. Tematik. Jadi ditemakan. Contohnya tentang iman. Nah, itu ayatnya apa saja. Contohnya tentang wanita haid. Itu ayatnya apa saja. Itu tafsir yang tematik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekaligus kami sampaikan bahwasanya Muhammadiyah itu juga sedang menyusun tafsir.
Majelis Tarjih dan Tajwid Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga sudah dan sudah menerbitkan 2 jilid, yaitu juz 1 dan juga sampai juz 4 kalau nggak salah, 2 jilid menika. Namanya adalah Tafsir At-Tanwir. Mohon maaf kami tidak membawakan fisiknya. Namanya Tafsir At-Tanwir, berbahasa Indonesia. Dan metode penafsirannya adalah metode tafsir tahlili maudhu'i. Jantos menggunakan 2 metode tafsir, tahlili maudhu'i. Artinya apa? Tafsir At-Tanwir menika menggunakan metode tahlili yang pertama. Jadi urut dari awal sampai akhir dan lengkap, dibahas per ayatnya, per katanya. Tapi maudhu'i dikelompokkan per judul. Nah, menawi Bapak Ibu mungkin bisa mencari jilid 1 atau jilid 2 yang sudah terbit. Tapi niki karena Muhammadiyah yang menyusun, Majelis Tarjih terutama, dan yang menyusun kebanyakan, kalau dulu yang memulai adalah Allahu Yarham Kiai Haji Yunahar Ilyas, beliau yang menginisiasi dulu ya. Nah, sekarang baru sampai jilid kedua. Tapi alhamdulillah kemarin sudah hampir mau diselesaikan. Insya Allah akan di-launching, kalau enggak tahun depan, di tahun depannya lagi, dalam momen 1 abad Majelis Tarjih. Seperti itu. Majelis Tarjih kan ada tahun 1927. Berarti kalau 1 abad secara Masehi menika adalah tahun depan 2027. Kalau secara Hijriah sudah tahun kemarin 1445 atau 6, saya lupa. Ketika ada musyawarah tarjih di Pekalongan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tadi kami dimintai dengan judul tafsir ijmali, maka hari ini kita sedikit tentang tafsir ijmali itu. Jadi pendek-pendek saja. Tafsirnya pendek. Ijmali itu kan global. Bahkan di Purworejo kami juga menyampaikan tafsir ijmali tapi per surah. Itu surah Al-Fatihah 1 pertemuan, surah Al-Baqarah 1 pertemuan juga. Apa yang kami sampaikan di situ adalah gambaran pokok tema global dari surat tersebut. Nah, kalau ini berarti gambaran pokok tema global dari 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Al-Baqarah sendiri artinya pun apa Bapak Ibu? Sapi betina apa sapi tok? Lah bahasa Arabnya sapi napa, Bu? Baqarah, ijlun dan seterusnya. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang namanya bahasa Arab ya, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia terkadang agak susah. Kenapa? Karena satu kata bahasa Arab itu bisa mengandung banyak sekali arti ke dalam bahasa Indonesia. Kalau Baqarah ada yang menafsirkan sapi betina, menerjemahkan dengan sapi betina, dan ini memang sudah disepakati oleh LPKM, Lembaga Pentafsir Mushaf Quran, LPMQ, seperti itu. Nah, kemudian tema global dari Al-Baqarah itu adalah Al-Quran sebagai pedoman terbaik. Al-Quran sebagai pedoman terbaik. Maka kalau kita lihat jumlah ayatnya 286 ayat, ini adalah yang paling banyak dan paling panjang dalam Al-Quran. 2 juz tambah beberapa lembar dari juz yang ketiga. Di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang mulia, yaitu ayat kursi,
bahasanipun kita nggih. Kemudian ada ayat yang terpanjang di ayat 282, ada ayat yang terakhir turun di 281, dan ada 2 ayat yang paling mulia, dan banyak hadis yang menjelaskan tentang itu, yaitu 2 ayat terakhir. Tapi hari ini kenapa kok judulnya 3 ayat terakhir? 284, 85, 86, karena biasanya itu digabung. Insyaallah Bapak Ibu sampun hafal nggih, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebelumnya mari kita membaca terlebih dahulu bersama-sama 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kula dherekaken a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahu alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah menika oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa riwayat, terutama yang 2 itu Allah turunkan khusus ketika Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat seperti itu, karena memang ada dalil. Tapi ada juga yang berpendapat yang lainnya. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya dengan surah Al-Baqarah ayat 284 dengan 285, 286. Kenapa? Ketika Allah berfirman wa in tubtu ma fi anfusikum,
Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, au tukhfuhu atau kamu sembunyikan, yuhasibukum bihinna, niscaya Allah akan memperhitungkannya tentang perbuatan itu. Ketika ada ayat itu, penggalan ayat itu setelah kata lillah, para sahabat mereka pun khawatir galau. Mereka galau. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena mereka tahu hati menika tidak bisa 100% jernih. Apa yang ada dalam hati tidak 100% bisa jernih. Padahal mereka adalah para sahabat. Yang mohon maaf, mereka adalah orang-orang yang hatinya bersama dan senantiasa terpaut dengan Rasulullah. Tapi ketika mendengarkan ini, mereka banyak yang galau. Kenapa? Karena Allah akan menghisap isi hati kita. Bayangkan baru berpikiran ini langsung dihisap. Aku ngantuk kayaknya, tak nyambi ngaji tak karu turun dalam hati gitu. Itu sudah dihisap oleh Allah. Ketika mendengar itu para sahabat kemudian mohon maaf mereka mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau sholat, zakat, puasa yang lahir-lahir menikah, insya Allah kami bisa lakukan, bisa kami usahakan. Tapi kalau seperti ini bahkan yang tersikap dalam hati sedikit saja kok langsung dihisap, itu sangat berat bagi kami wahai Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah menjawab, tinggal bilang sami'na wa atokna, apa susahnya. Tapi kemudian para sahabat masih ada berat dalam hati. Mereka mengucapkan sami'na wa atokna. Maka kemudian Nabi Muhammad menjawab, apakah kalian ingin seperti Bani Israel yang bilang sami'na tapi wa asaina? Kami mendengar tapi kami menyelisihi atau tidak mematuhinya. Maka kemudian disampaikan ayat yang selanjutnya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka selanjutnya la yukallifullahu nafsan. Jadi ketiga ayat ini turunnya beriringan. Sanes bersamaan tapi beriringan. Yang 284 terlebih dahulu, ketika itu kemudian ada para sahabat yang seperti itu, baru turun ayat yang selanjutnya yaitu 285 sampai 286. Itu tentang asbabun nuzul. Jadi ada dua versi tadi. Ada yang diturunkan ketika Isra Mi'raj, ada yang menyampaikan tentang mana yang benar, wallahu a'lam. Karena kami hanya mengambil dari para ulama. Kalau kami harus memikirkan sing bener sing dikit, ulama saja berbeda pendapat, masa kami mau menyelisih seperti itu. Nah, kita masuk kepada ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi, milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ardh, dan juga di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya subjek, predikat, objek yang didahulukan. Lillahi, harusnya kan kalau tatanan bahasa Arab sebagaimana kami sampaikan tadi, harusnya ma fis samawati wa ma fil ardh itu lillah, harusnya seperti itu. Kalau tatanan bahasa Arab, kalau pakai grammar kan biasanya pun pakai nahwu. Apa yang ada di dunia, apa yang ada di langit, semuanya itu adalah lillah, milik Allah. Nah, kenapa kok didahulukan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh? Itu hampir sama dengan iyyaka na'budu. Harusnya kan na'budu iyyaka, aku menyembah kepadamu. Nah, kenapa didahulukan? Singkatnya adalah untuk
pengkhususan. Maka terjemahannya bukan kok kepadamu lah iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada kata hanya, namun hanya kepadamu lah kami menyembah. Jadi tidak ada, harusnya kalau hanya itu bahasanya kan innamal a'malu binniyat, hanya saja niat itu hanya saja perbuatan itu tergantung dari niat. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, hanya orang-orang yang tahulah, ulama lah yang takut kepada Allah dan seterusnya. Nah, tapi ada faedah dalam penafsiran seperti itu. Kalau objek didahulukan maka artinya adalah hanya. Terus hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan juga di bumi. Nah, kemudian wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Karena semua tadi yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka terserah Allah mau mengapakan itu. Ibu-ibu nyuwun sewu gadah motor, kan terserah ibu badhe diagem napa mboten motore, napa mung badhe dianggurke, napa badhe disade, napa badhe, kan terserah ibu. Kenapa? Karena kepunyaan ibu. Dan ibu lebih tahu motor ibu daripada orang lain. Terkadang yang saya, terutama mas-mas yang sering modif motor, itu kan pasti kadang nyelipin saklar, yang itu tidak ada orang yang tahu. Kalau hidup kan harus mencet itu dulu, karena dia yang memiliki motor tersebut. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah Maha tahu, Allah berhak atas apa-apa yang Allah miliki, termasuk yang sewu kita semua. Tubuh kita itu adalah milik Allah, harta kita adalah milik Allah, semuanya adalah milik Allah. Makanya kita senantiasa berkata inna lillahi, sesungguhnya itu kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sebenarnya kita akan kembali juga kepada Allah. Maka ketika Allah berfirman wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, ya itu adalah haknya Allah. Ketika kita menyatakan sesuatu yang itu ada dalam hati kita atau kita sembunyikan, maka niscaya Allah akan menghitungnya, menghisab perbuatan itu. Maka dari itu semua itu adalah haknya Allah. Cuma Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim, tidak pernah tidak adil. Allah Maha Adil. Ketika Allah memberikan apa kepada kita, meskipun itu milik Allah, Allah membekalinya. Kita diberikan sewa akal itu sebagai bekal. Ketika kita tahu, maka jangan sampai, mohon maaf, kita merusak apa yang sudah atau apa yang dimiliki oleh Allah. Maka dalam Islam tidak boleh yang namanya bunuh diri. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita milik Allah, malah mau dibunuh. Nek ajeng dipundhut nggih kersane Gusti Allah badhe kapan? Bisa saja saya yang pertama atau ibu-ibu yang terakhir, atau sebaliknya ibu-ibu yang terakhir saya yang pertama. Bisa saja seperti itu. Tidak boleh juga menyakiti kita diri sendiri. Dan itu sudah Allah sampaikan, wala tahliku anfusakum. Jangan kamu menghancurkan, jangan kamu menyakiti, jangan kamu halaka menika hancur diri kalian sendiri. Ini adalah salah satu ayat yang jadi landasan haramnya merokok. Rokok kan sudah ada tulisnya, rokok membunuhmu. Kok masih dihisab, ini berarti menghancurkan diri sendiri. Kemudian juga karena semua ini adalah milik Allah, ya makanya gunakan apa yang Allah titipkan kepada kita, amanah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Nah, insya Allah
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengamalkan ayat-ayat ini, kita tahu bahwasanya kita hanyalah milik Allah, kita akan sadar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita bahas tentang hati, ini sangat panjang sekali nanti amalan tentang hati. Bahwasanya amal itu bukan hanya yang lahiriah saja, tapi ada amal yang batiniah, dan terkadang itu adalah amal yang lebih penting daripada yang lahiriah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya innallaha la yanzuru ila aswarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah itu tidak melihat kepada casing aswar yang terlihat, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah hanya melihat kepada hati kita dan juga amal soleh kita semuanya. Iki kode niki, kode semangsane rampung Mas. Ngapunten nggih. Nggih, niki kasih kode saking Masin. Sana rampung. Padahal baru setengah satu ayat nggih. Niki lupa. Nggih, kita selesaikan satu ayat mawon nggih. Ayat yang selanjutnya nggih nanti di yang selanjutnya. Sampun Mas, ternyata sampun ngapunten. Gak tahu ini disenggol sidik langsung ngono. Nah, kemudian fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tadi, karena kita semuanya adalah miliknya Allah, maka sangat pantas terserah Gusti Allah badhe memaafkan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mau mengampuni atau Allah mau mengadab itu terserah Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi jangan dipahami ya wis lah karena Gusti Allah, terserah Gusti Allah yang memaafkan atau tidak, mau Allah beri hidayah atau tidak, ya saya tak berjalan apa adanya, nanti terserah Gusti Allah. Ini mungkin jabariyah gitu. Nah, yang harus kita pahami ketika membaca satu ayat juga harus ayat yang lainnya. Kami sampaikan tadi bahwasanya meskipun Allah terserah Allah mau mengampuni atau tidak, atau mengazab atau tidak, atau Dia mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan mengazab siapa yang Allah kehendaki, tapi Allah tidak pernah zalim tadi. Allah selalu adil. Tidak mungkin Allah tidak mengampuni hambanya ketika hambanya mau meminta ampun. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan, Allahu asaddu farha, Allah itu lebih senang dengan bitaubatikum, dengan taubatnya kita, daripada seseorang yang kehilangan bekalnya ketika dalam safar, sudah berapa hari kemudian dia ketemukan lagi atau bertemu lagi dengan bekal tersebut. Ibu-ibu tindak teng Arab menika teng padang pasir, sudah bawa bekal, sudah dibawa untanya, tapi tiba-tiba untanya hilang. Dengan pun pasrah, ya wis lah. Tapi ujuk-ujuk untanya datang sendiri, itu kan sangat senang sekali, ada harapan. Itu Allah asyaddu farha, lebih senang, lebih bahagia daripada orang tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati bahwasanya kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghayati itu, insya Allah keimanan kita, keinginan kita untuk berbuat yang tidak-tidak itu akan bisa hilang.
Begitu juga semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kesalahan, ya segeralah beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Karena yang bisa memberikan ampunan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit yang bisa kami sampaikan, mohon maaf bila melebihi waktu. Tadi sampaikan mulanya telat nggak apa-apa Mas, yang penting akhirnya tepat. Alhamdulillah kalau saya seperti itu. Nah, 2 ayat lagi insya Allah jika Allah menghendaki di kesempatan yang lain. Demikian, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Nggih, Pak. Oke. Disampaikan bahwa penafsiran antara satu ulama dengan ulama yang lain kan berbeda-beda gitu ya. Dan kita kan tinggal mengikuti kalau dia akan kita lakukan gitu. Nah, sekarang yang saya tanyakan, teknis memilihnya, apakah bisa kita memilih sesuai dengan selera kita jadi salah satu di antara penafsiran yang berbeda itu, atau misalnya ini dilogikakan dengan dikontekstualkan dengan misalkan kehidupan sekarang, zaman teknologi, atau mungkin hal yang berlaku dengan kultural masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini seperti apa kita cara memilihnya agar yang ini lebih dekat atau lebih mendekati kepada yang benar kita atau yang benar yang Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara kita memilih tafsir? Nah, dari keterangan para ulama, kita sesuaikan dengan kemampuan kita yang pertama. Dan kita tahu bahwasanya tadi tafsir kan ada beberapa jenis. Kalau kita belum bisa secara menyeluruh kemudian tafsir yang panjang-panjang, ya dimulai dari yang pendek-pendek. Sebagai contoh ada namanya tafsir As-Sa'di. Itu tafsir yang pendek juga. Itu banyak ulama yang menggunakan tafsir itu. Terus dimulai dari yang pendek-pendek. Tapi kalau sudah berazam dari awal, sudah mau menggunakan satu tafsir, nah, contohnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Wa'il Bayan, karya Ar-Razi dan seterusnya, itu boleh menggunakan itu. Nah, sekarang banyak ulama yang sudah berusaha memudahkan kita. Sebagai contoh, Kemenak itu sudah menyusun 2 tafsir. Yang pertama tafsir ringkas Kemenak, itu sudah banyak sekali aplikasinya di ini pun di HP, di internet. Ada juga tafsir yang tadi tahlili yang disusun oleh Kemenak, yang itu diambil dari beberapa sumber. Jadi menyatukan banyak sumber. Termasuk Muhammadiyah juga. Karena tahlili juga mengambil dari banyaknya sumber. Hemat kami, dari mana kita memulai tafsir? Yang pertama adalah dari yang pendek terlebih dahulu, dan yang paling bagus adalah dari terjemahnya terlebih dahulu. Maka ada salah satu ulama di Indonesia namanya Muhammad Thalib Muhammad Thalib, Al-Ustadz Muhammad Thalib. Beliau menyusun namanya terjemah tafsiriyah Al-Quran, terjemah tafsiriyah. Terjemahan Indonesia kan terkadang masih susah dimengerti. Nah, beliau mencoba membuat Al-Quran dengan terjemah, tapi disisipi ada beberapa tafsir di situ, sehingga kita mudah untuk memahaminya. Nah, ini dulu disampaikan oleh Ustadz Muhammad Thalib, kemudian banyak yang mengkritiknya juga. Oh, tidak bisa seperti itu, seenaknya seperti itu dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, itu semua adalah usaha para ulama untuk memudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Singkatnya, mau tafsir yang mana? Apakah dikonteskan dengan sekarang atau seterusnya? Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Lebih baik kita menuntaskan satu tafsir dari awal sampai akhir daripada hanya mencomot-comot. Maka di Purworejo itu kami memulai dengan tafsir ijmali, per surat dulu. Di saat kemarin sudah sampai terakhir surat Yasin. Nah, seperti itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Tadi belum saya akhiri kan. Kalau gitu kami akhiri. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain wa aqulu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ainul yang kami sampaikan.